Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Mulai dari berbagai keberagaman suku, agama, perbedaan adat, dan budaya. Dari semua keberagaman itulah tertuang dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Namun, di balik keberagaman itu, masih ada persoalan serius yang kerap muncul dan mengancam persatuan kita. Dua di antaranya adalah radikalisme dan rasisme. Kedua hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Karena Pancasila sebagai sistem filsafat berfungsi sebagai sumber nilai, cara pandang, dan pedoman moral dalam kehidupan berbangsa. Radikalisme bukan sekedar berbeda pendapat. Radikal muncul ketika seseorang atau kelompok merasa bahwa ideologinya paling benar, lalu ingin memaksakan keyakinannya dengan cara yang ekstrim. Radikalisme menghancurkan nilai persatuan, menghilangkan sikap toleransi, dan melanggar nilai kemanusiaan. Padahal, sila pertama menekankan ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, dan sila ketiga persatuan. Radikalisme bertentangan dengan semua itu. Sedangkan rasisme adalah perilaku merendahkan, membenci, atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan suku, warna kulit, budaya, atau etnis. Mungkin sering dianggap sepele, seperti membuat candaan tentang suku tertentu, padahal rasisme adalah masalah serius. Rasisme dapat menurunkan harga diri seseorang, menciptakan perpecahan, dan melukai persatuan bangsa. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana radikalisme dan rasisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana Pancasila seharusnya menjadi solusi untuk menjaga persatuan bangsa. Perbedaan keyakinan sering membuat seseorang diperlakukan tidak adil, bukan karena kesalahannya, tetapi karena ia berbeda. Pelan-pelan, ia mulai dijauhi, tidak disapa, tidak diajak, seolah keberadaannya tidak lagi dianggap. Padahal, hal seperti ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika nilai ketuhanan diabaikan, yang hilang bukan hanya rasa hormat, tetapi juga rasa kemanusiaan. Tetapi, rasa kesadaran itu dapat muncul dari berbagai arah. Ada saatnya seseorang menyadari bahwa sikap yang ia tunjukkan telah melukai orang lain. Rasa bersalah pun hadir, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan sebagai dorongan untuk berubah. Permintaan maaf akhirnya diucapkan sebagai langkah sederhana untuk memperbaiki keadaan. Dan pada akhirnya, perbedaan ditempatkan sebagai ruang untuk berdialog, mencari jalan yang adil, dan menjaga kebersamaan. Bukan dengan saling memaksakan pendapat, melainkan dengan mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Radikalisme dan rasisme bukan masalah kecil. Keduanya mengancam persatuan, kemanusiaan, bahkan masa depan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memberi kita pedoman, tapi pedoman hanya berarti kalau dijalankan. Mulai dari sekarang, mari belajar untuk lebih menghargai satu sama lain.
Karena Indonesia bukan tugas orang lain, tetapi tugas kita semua.